Malaysia ngeklaim budaya Indonesia lagi. Ngaku deh, kalian pasti pernah lihat komentar semacam itu setiap kali ada konten budaya dari Malaysia. Indonesia ini betul-betul negara tipu-tipu. Program makan siang gratis di sekolah, keren sih. Anak-anak kenyang, gizinya membaik, masa depannya cerah, katanya. Tapi nih ya, vendor udah masak, udah nganter, udah keluar modal miliaran. Tiba-tiba belum dibayar karena dananya seret, bangsat. Makan siang gratis ini digelapkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, itulah ya. Itulah mentality segelintir orang di Indonesia. Malu kita, geng, kepada negara jiran. Pertamanya menyombongkan diri makan siang gratis. Katanya Malaysia iri, namun sekarang malah bankrupt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video dari pernyataan dari seorang TikToker, geng ya. Malaysia mengklaim lagi budaya Indonesia. Budaya pasal apa, geng? Budaya tentang daya. Di Malaysia juga ada daya, geng, kayak gitu. Jadi buat apa bergaduh tentang hal itu? Nah, ini Ikinya akan mereaction beberapa video lagi, geng ya, tentang Indonesia ataupun netizen Indonesia ataupun oknum-oknum daripada Indonesia yang menyombongkan dirinya kepada Malaysia. Kalian baru mulai, Malaysia udah jauh lama udah memulainya tentang pasal makan gratis, geng. Nah, baru-baru ini, geng, mungkin ya, geng ya, mungkin nggak tahu ke depannya gimana. Ada berita mengatakan bahwasannya makan gratis di Indonesia udah mulai mangkrak nih, geng. Waduh, malu banget kita, geng ya. Buat kalian yang menyombongkan diri Malaysia iri dengan Indonesia, Malaysia apa dan segala macamnya tuduhan-tuduhan yang dilantarkan oleh para oknum-oknum ataupun buat para netizen ataupun bagi buat influencer TikToker Indonesia yang mengatakan seperti itu, kalian malu sendiri, geng. Lihat sendiri seperti apa kita, geng. Wah. Oke, geng, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa mau benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bagadok. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Hah? Malaysia ngeklaim budaya Indonesia lagi? Ngaku deh, kalian pasti pernah lihat komentar semacam itu setiap kali ada konten budaya dari Malaysia. Jadi sebenarnya itu cuma ngeklaim atau jangan-jangan mereka justru lebih serius ngelola budaya itu. Waktu aku ke Sarawak, aku nemuin satu hal yang bikin aku mikir, kenapa justru Malaysia yang lebih dikenal dengan budaya Dayak daripada Indonesia? Benar sekali ya. Kenapa di Malaysia? Kenapa tidak Indonesia? Ini bilangnya mengklaim kayak gitu ya. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia. Tapi, meskipun 73% wilayahnya ada di Indonesia, banyak orang luar justru lebih akrab dengan budaya Dayak dari sisi Malaysia, khususnya Sarawak. Padahal, budaya Dayak itu nggak kenal batas negara. Etnis ini hidup di banyak wilayah Borneo, baik di Indonesia, Malaysia, maupun Brunei. Tapi kenapa ya justru Malaysia yang berhasil menjadikan budaya Dayak sebagai identitas pariwisata yang kuat? Waktu aku ke Kuching, ibu kota Sarawak, aku melihat gimana budaya Dayak bukan sekadar dipajang, tapi diramu sebagai pengalaman. Mulai dari arsitektur, kuliner, seni, sampai souvenir, semuanya konsisten ngangkat identitas lokal. Bahkan, kamu bisa nemuin restoran Dayak yang halal certified di tengah kota. Jadi, bukan soal mengubah budaya, tapi memperluas aksesnya. Malaysia sadar, kalau mau budaya lokal jadi daya tarik pariwisata, harus dibikin inklusif. Mereka nggak menghapus elemen asli, tapi nambahin opsi supaya market muslim juga bisa merasakan. Sementara itu, di sisi Indonesia yang punya porsi Borneo lebih besar, budaya Dayak justru kurang terlihat. Kalimantan masih didominasi narasi tambang, food estate, dan pemindahan ibu kota. Kalaupun ada festival budaya, skalanya kecil dan jarang jadi promosi nasional. Image Kalimantan sebagai rumah Dayak masih belum sekuat itu. Malaysia udah lama serius mengembangkan pariwisata berbasis budaya.
Di Sarawak ada Sarawak Tourism Board yang fokus bikin strategi jangka panjang, termasuk positioning Sarawak sebagai destinasi budaya. Mereka rutin bikin kampanye Sarawak More to Discover, lengkap dengan promosi internasional, kolaborasi konten, dan partisipasi di Travel Expo Global. Sementara Indonesia lebih sibuk bangun resort, spot Instagramable, dan bikin Bali-Bali baru, tapi lupa memanfaatkan kekuatan identitas lokal. Kalimantan punya potensi budaya Dayak yang luar biasa, tapi selama narasinya nggak dikuatkan, ya susah bersaing. Orang luar mana bisa tahu kalau kita sendiri nggak angkat. Ini bukan soal siapa pemilik budaya. Budaya Dayak nggak bisa dimonopoli karena mereka hidup lintas batas negara. Yang jadi pembeda adalah siapa yang lebih serius merawat, mengemas, dan mengenalkannya ke dunia. Malaysia nggak ngaku-ngaku. Mereka justru ngajarin kita gimana caranya memperlakukan budaya lokal sebagai harta yang bisa dibagi, bukan cuma diklaim. Jadi, menurut kalian, apa yang harus dilakukan Indonesia biar budaya lokal seperti Dayak bisa lebih dikenal dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jadi buat para netizen Konoha ataupun bagi oknum-oknum, gak usah mengecap Malaysia mengklaim budaya kita kayak gitu, geng ya. Kita ada kebersamaan kayak gitu ya, geng ya. Jadi gak usah ini milik Malaysia, ini milik Indonesia, ini milik Indonesia nih. Kamu ini pencuri dan lain sebagainya. Malu kita, geng. Kalau seperti ini terus, mentality kita memang tidak sama. Yaitu netizen Konoha memang sudah terkenal dengan sifat mentalnya kayak gitu, gengnya. Jadi kita harus akui saja, malu kayak gitu, gengnya. Dan ini pengakuan sendiri daripada orang Indonesia sendiri, bahwasannya warga Indonesia ataupun negara Indonesia itu banyak tipu-tipunya, geng. Kayak gini ya, geng ya. Ini kayaknya akan merilis sebuah video pasal makan gratis yang gagal di Indonesia, geng. Pasal makan gratis yang telah menyombongkan dirinya, Malaysia iri. Malaysia itu ya, geng ya, mau makan gratis pakai QR. Lebih canggih di Malaysia daripada negara kita. Kita baru belum sampai 1 tahun saja udah gagal makan gratis. Di Malaysia udah bertahun-tahun, geng. Malu sepatutnya kita kepada negara jiran Malaysia. Indonesia ini betul-betul negara tipu-tipu. Orang Indonesia sendiri cakap. Yang sulit dipermudah, yang mudah dipersulit. Seperti contoh kasus ijazah palsu Jokowi. Kalau memang Jokowi merasakan dirinya pernah kuliah di UGM, apa sih susahnya menunjukkan ijazah aslinya? Kenapa harus main kucing-kucingan dengan rakyat sendiri? Malah, dengan kasus ijazah palsu Jokowi ini, ada sebagian orang telah dijobloskan dalam penjara. Luar biasa zalim. Memang Jawa ini tidak bisa dipercaya. Mereka licik. Depan dan belakang itu tidak sama. Di depan kita manis, di belakang kita nusuk. Tapi yang saya maksud Jawa itu bukan semua Jawa, terutama Jawa yang duduk dalam pemerintahan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pengusaha penyedia makan bergizi gratis MBG mengeluhkan pembayaran yang tak kunjung dibayarkan oleh pemerintah. Akibatnya program makan bergizi gratis yang selama ini dijalankan harus terhenti. Pengusaha penyedia MBG, Ira Mesra Destiawati, mengatakan selama ini tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG melalui Yayasan Media Berkat Nusantara selaku penanggung jawab program makan bergizi gratis. Ira mengurus program makan bergizi gratis untuk 19 sekolah dengan kuota 3.500 peks. Pembayaran seharusnya terbagi dalam 2 tahap. Namun hingga hari ini pembayaran tak kunjung dilakukan sekalipun. Ira mengaku sudah mengeluarkan modal hampir 1 miliar rupiah untuk penyiapan tempat dan sajian MBG. Yang pertama itu belum, karena informasinya waktu itu dari tanggal 17 sampai dengan tanggal Februari ya. Dari tanggal 17 sampai tanggal 26 itu berarti ada 8 ya, ada 8 hari kalau nggak salah. Nah 8 hari itu saya pikir janjinya kan pasti
8 hari. Ketentuan dari BGN itu kan 8 sampai 10 hari, tapi ini kan karena ada kasuistis hari bulan puasa libur, jadi ini kita ajukan katanya. Udah ajak duduk bareng, ayo kita duduk bareng. Apa yang menjadi persyaratan BGN? Nggak mungkin saya mitra dapur apa namanya nggak memperjuangkan orang uang saya gitu. Iya nanti ini lagi proses, lagi ribet apa tidak cocok sama BGN, tidak cocok sama SPPG, gimana nih ruwet gitu. Program makan siang gratis di sekolah keren sih. Anak-anak kenyang, gizinya membaik, masa depannya cerah katanya. Tapi nih ya, vendor udah masak, udah nganter, udah keluar modal miliaran. Tiba-tiba belum dibayar karena dananya seret. Bangsat, bro. Ini dagang makanan, bukan ngasih utang ke negara. Tolol. Mereka pikir ini kegiatan sosial. Bukan. Ini usaha, bos. Ada pegawai, ada bahan baku. Katanya makan gratis buat masa depan anak bangsa. Tapi jangan sampai masa depan vendornya yang dibikin bangkrut. Jangan janji kenyangin murid, tapi pihak lain dibuat kelaparan. Program makan siang gratis yang disediakan pemerintah untuk siswa-siswa sekolah di Indonesia itu ya bakal dihentikan ya. Bankrupt, geng. Sebab ada pengusaha dari yang menyediakan makan siang gratis ini nggak dibayar. Diduga ya dana untuk biaya makan siang gratis ini digelapkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah itulah mentality segelintir orang di Indonesia. Nggak amanah, nggak jujur ya. Kalau ada kesempatan, kalau boleh sikat. Aduh. Ya. Bahaya Kak. Makanya kadang-kadang banyak orang berebut-rebut ingin menduduki satu jabatan di negara kita itu ya. Sebab apa? Sebab ya. Bukannya mementingkan kepentingan rakyat, mereka itu berlomba-lomba ingin menduduki satu jabatan itu, tapi untuk memikirkan kepentingan pribadi sendiri. Malu kita, geng, kepada negara jiran. Pertamanya menyombongkan diri makan siang gratis. Katanya Malaysia iri, namun sekarang malah bankrupt kayak gitu istilahnya ya, geng. Waduh, 1 miliar nggak dibayar. 1 miliar tuh banyak, geng, kayak gitu ya, geng, ya. Bukan sedikit, banyak banget kayak gitu, geng, ya. Ya kecewa lah. Pertamanya influencer ya sebagian sih, tidak semuanya kayak gitu, yang menyombongkan dirinya, dan para netizen dan juga para youtuber kayak gitu, geng, ya. Ada juga sebuah kontennya di YouTube kayak itu banyak banget ya, geng, ya, yang menyombongkan dirinya bahwa asalnya Malaysia iri kepada Indonesia pasal makan siang gratis. Namun sekarang malu sendiri, geng, karena bankrupt makan siang gratis di Indonesia. Wah, gimana tuh, geng, ya. Makanya gak usah menyombongkan diri dulu, gak usah apa dulu, belum 1 tahun ini, geng. Baru berapa bulan saja menjalankan kayak gitu, geng, ya. Sudah kayak gini keadaannya kayak gitu, geng. Gimana nih? Jadi buat netizen Konoha gak usah menyombongkan diri, ada kayak tahu selain sebagainya kayak gitu, geng. Kita lihat dulu negara itu sudah membuat atau belum kayak gitu, geng, ya. Padahal kalau kita lihat rekornya, geng, ya, Malaysia itu tahun 45 atau 70 tahun 80-an sudah membuat tentang makan siang gratis untuk para murid-muridnya kayak gitu. Jadi kita harus simpulkan, kita harus lihat dulu sebelum kita mencaci ataupun menghina. Di Malaysia sampai sekarang, bos, makan siang gratis tuh pakai QR, tahu nggak? Yang di-scan tuh sama anak-anak, ataupun anak-anak tuh pakai apa ya, kayak IC atau KTP itu di-scan untuk mendapatkan makan siang gratis, lebih canggih kayak gitu. Jadi nggak mungkin nggak akan kedapatkan kayak gitu, geng. Jadi marilah kita belajar dari satu kesalahan, jangan pernah menyombongkan diri, jangan mengatain negara orang dulu sebelum kita tahu faktanya seperti apa kayak gitu ya, geng, ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.